Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi allazina alu darajatul aliyah bisabiki fi nusratil milah. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bagian yang kedua, membicarakan tentang rahasia-rahasia puasa. Kemarin sampai pada halaman 13, yaitu perkara-perkara yang sunat bagi orang yang berpuasa. Adapun perkara yang sunat bagi orang yang berpuasa: 1. Menyegerakan berbuka sesudah yakin tenggelam matahari dan sebelum sembahyang maghrib. Jadi apabila sudah yakin waktunya sampai nih, waktu berbuka, maka segera berbuka. Jangan dulu sembahyang maghrib, batalkan dulu puasanya, minum segelas air atau makan seinggi kurma. Nah, itu hanya anak maghrib. Yang kedua, disunatkan bahwa adalah berbuka dengan kurma masak sepanggal atau kurma masak atau benda makanan yang manis atau air biasa, dan bahwa adalah ganjil 3 biji kurma atau lebih. Jadi disunatkan berbuka itu lawan kurma, amunnya ada kurma nang masak sepanggal sunat. Amunnya ada nang masak bujur. Amunnya kadada juga kurma, disunatkan lawan benda-benda yang manis, tapi yang jangan dimasak, kayak buah-buahan, misalnya pisang, anggur, apel, benda yang manis tapi benda nang kada dimasak, kada nang kana api. Amun kadada juga lawan banyu putih. Kalau ini kurma kadada, buah-buahan kadada, lawan banyu putih sunat aja juga. Nah, kurma tadi sunatnya yang ganjil, sebiji kah, 3 kah, 5 kah, dan seterusnya. Yang ketiga, berdoa sesudah berbuka dengan doa yang berbunyi Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhuhabaz zamma wa bitalatul uruk wa thabatil azru ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nah, imbah makan kurma tadi lalu berdoa, itu doanya yang panjang, atau dengan doa yang pendek seperti Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini yang umum lah, yang pendek. Yang keempat, makan sahur, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna bis sahur barakah. Bersahurlah kamu karena bahwasanya pada makan sahur itu ada barakah, dan masuk waktu makan sahur sesudah tengah malam, dan yang abdal melambatkan makan sahur selama tidak jatuh ragu-ragu pada timbul fajar. Nah, jadi sunatnya mulai makan sahur itu imbah tengah malam, imbah jam 1. Nah, imbah jam 1 itu sudah masuk waktu makan sahur. Tetapi yang sunat waktu makan sahur itu waktu nang parak habis sekitar jam 4 itu, jam 4:30 sebelum masuk waktu sak, masuk waktu ragu-ragu. Ini masih waktu sahurkah atau sudah masuk waktu nang
parak imsak itu ragu-ragu pangarannya. Nah sebelum masuk waktu ragu-ragu itu disunatakan kan di situ nang sunatnya. Amun masuk waktu imsak pang masih boleh lah makan, masih boleh makan waktu imsak itu. Arti imsak itu ia menahan artinya jangan bermakan-makan lagi, artinya satu umat lagi masuk waktu subuh. Amun kita makan di situ makan waktu imsak, kada ingat ampih kalau pas waktu haratan kasangkalan hendak minum pas waktu ajan masuk, bisa nggak kalau minum lagi. Yang kelima, menahan lidah dari kata sia-sia. Nah ini makruh juga lah, pandir nang kadada faidahnya itu makruh. Makruh. Yang keenam, memperbanyak sedekah dan berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang fakir dan miskin. Nah, jadi bulan puasa ini sunat bersedekah lah. Kau bersedekah lawan keluarga dahulu, lawan ading, kan lawan kakak, ada duit, lawan sepupu. Nang karabat parak dahulu diberi, disenangi hatinya, lawan kuitan lah. Yang ketujuh, berbimbang dengan ilmu dan membaca Quran dan zikir dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunat juga di bulan puasa ini membaca Quran, banyak zikir dan salawat atas Nabi. Itu disampaikan. Yang kedelapan, beriktikaf. Nah, amun beriktikaf ini kada kawa di rumah kecuali di masjid. Artinya kada sah iktikaf kecuali masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid dan niat nawaitu an a'takifa fi hajil masjidi sunatan lillahi ta'ala. Sahaja aku yang iktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Itu hendak membaca Quran lagi, hendak berzikir, hendak bersalawat di dalam masjid tuh. Jangan guring. Kalau ingin guring semantang-mantang naumus saimi ibadah ya, lalu lagi berniat hendak ke masjid, hendak beriktikaf, membaca doa iktikaf lalu guringnya lagi. Nah, itu tadi perkara-perkara sunat. Saumul khusus. Nah, kemarin kita membahas tentang puasa orang awam. Sekarang kita memasuki saumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang khusus. Wa amma saumul khusus wa huwa saumus salihin fa huwa qabbul jawarihi anil asam. Dan adapun puasanya khusus yaitu puasa orang salihin, maka yaitu menahan segala anggota daripada segala dosa. Maksudnya selain daripada menahan makan dan minum dan jima dan segala yang membatalkan puasa, ditambahi dengan menahan segala anggota dari segala dosa. Itu puasanya orang khusus. Jadi selain menahan kada makan kada minum seharian mulai waktu fajar subuh sampai tenggelam matahari waktu maghrib, seluruh anggotanya seperti mata, anggota badan, mata, telinga, muntung, ditahannya dari segala nang perbuatan nang dosa, menahan dari perbuatan dosa. Itu puasanya orang-orang saleh.
Adapun kesempurnaan puasa tersebut dengan 6 perkara. Nah, apabila ada 6 perkara inilah maka bisa dikatakan puasa orang itu sempurna. Yang pertama, memelihara mata dari dosa dan menahan dari berlapang-lapang pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan, dan memandang kepada tiap-tiap yang membimbangkan hati dan melalaikan daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini mata, memelihara mata dari pandangan yang sia-sia. Apalagi kita inilah membuka HP misalnya, macam-macam dilihat. Apalagi aplikasi yang itu TikTok aja orang macam-macam dilihat di situ. Kadang-kadang melihat sekali hendak lagi. Nah, melihat nang imbah sekali nah hendak lagi itu nanang menghilangkan ingatan kita kepada Allah Ta'ala. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Sedangkan syarat kesempurnaan puasa itu ada 6, salah satunya ya menjaga mata ini tadi. Yang kedua, memelihara lidah daripada kata sia-sia dan berdusta dan mengupat-ngupat orang dan mengadu asah orang dan perkataan jahat dan perkataan berbantah-bantahan dan bersoal jawab atau bertengkar, dan melazimkan berdiam dan berbimbang lidah dengan zikrullah dan membaca Quran. Maka ini adalah puasa lidah. Sebulanan barang kita kayak itu, nah misalnya gawian kita nih ada baik juga lah, ketujuh menyambati orang, ketujuh berdusta misalnya, ketujuh bertengkar lawan kawan. Nah, sebulanan bulan puasa ini barang kita menjaga lidah, jangan berkata yang sia-sia, jangan menyambati orang, jangan mengadu asah orang, jangan bertengkar. Sebulan barang supaya kita mendapatkan kesempurnaan puasa tersebut. Hikayat. Nah, hikayatnya berarti kisah lah. Kita terus akan aja gitu pada saya baca kisahnya. Yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengar yang dibenci pada syarak atau yang haram dan yang makruh. Jadi pendengaran yang dibenci pada syarak itu pendengaran yang maulah kita berdosa atau maulah pendengaran kita tuh menjadi makruh, misalnya mendengar itu menkawa ditahan. Karena tiap-tiap barang yang haram mengata maka haram mendengarnya. Dan karena yang demikian itu menyamakan Allah Azza wa Jalla antara orang yang mendengar yang haram dengan orang yang memakan yang haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, samma'una lil kazibi akaluna lis-suhti. Mendengari mereka bagi dusta. Artinya mendengari mereka bagi dusta, memakan mereka bagi nang haram. Artinya bila orang tuh mendengari nang dusta sama ajanya memakan benda nang haram, sama-sama berdosa gitu. Yang keempat, menahan anggota-anggota yang lain daripada segala dusta seperti anggota tangan. Menahan anggota-anggota yang lain dari segala dosa seperti anggota tangan dan kaki daripada segala dosa dan segala yang makruh yang dibenci pada syarak, dan menahan parut daripada yang subhat waktu berbuka.
Maka tidak dimaknai bagi puasa menahan makanan yang halal kemudian berbuka atas makanan yang haram. Nah, artinya kayak ini. Maksud kada dimaknai itu sia-sia puasanya, misalnya ini puasa nih bersahur lawan makanan yang halal misalnya, lalu berbuka lawan makanan yang haram. Nah, itu maka puasanya kada dianggap, maka puasanya itu batal. Qala sallallahu alaihi wasallam kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas fakilahu walladhi yuftiru ala haram wa kilahu walladhi yumsiku anit ta'amil halal wa yuftiru ala humumin nasi bil ghibah wa huwa haram wa kilahu walladhi la yahfazu jawarihu anil asam. Nabi bersabda, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga. Banyaknya orang puasa, ujar Nabi, kada mendapatkan pahala melainkan mendapat lapar dan haus saja. Siapa garang orang nang kaya itu? Maka dikata orang yang dimaksudnya ialah orang yang berbuka atas yang haram, dan lagi yang mengatakan maksudnya orang yang menahan dari makanan yang halal dan berbuka atas daging manusia dengan mengupat-ngupat orang, dan yaitu adalah haram. Ujar Nabi, selain dari nang bersahur lawan makanan nang halal, berbuka lawan makanan haram, ada juga nang halal aja nih, bersahurnya halal cuma gawiannya mengupat orang, menggibah orang. Nah, itu sama lawan memakan bangkai manusia. Nah, yalah itu. Nah, maksudnya orang yang menahan dari makanan yang halal dan berbuka atas daging manusia, maksudnya itu mengupat orang, menggibah, menyambati orang gitu. Dan lagi yang berkata maksudnya orang yang berpuasa tidak memelihara anggota-anggotanya daripada segala dosa. Pada memelihara anggota, bebinian keluar rumah kada menutup aurat misalnya, ya sekurang-kurangnya bebinian itu keluar rumah bakurudung, jangan pindah kelihatan aurat ya itu. Yang kelima, tidak memperbanyaki daripada makanan yang halal waktu berbuka, dengan sekira-kira memenuhi ia akan rongga perutnya, maka tidak ada daripada wadah yang lebih dimurkai kepada Allah Ta'ala daripada parut yang penuh daripada yang halal. Ini misalnya makan terlalu kencang sampai ke gulu kanyangnya, nah itu dimakruhkan, dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang keenam, bahwa adalah hatinya sesudah berbuka bergantung antara takut dan harap, karena tiada tahu ia apakah diterima puasanya, maka ia apakah diterima puasanya, maka ia dari orang yang muqarrabin atau orang yang hampir. Ataukah ditolak puasanya, maka ia dari orang yang dimurkai, dan hendaklah seperti itu antara takut
dan harap pada akhir tiap-tiap ibadah. Maksudnya apabila kita selesai mengerjakan salah satu ibadah, maka hendaklah tafakur sebentar. Takut kalau ibadah tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dan mengharap supaya diterima. Maka kalau dalam waktu berbuka puasa, maka tafakur sambil membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itulah tadi 6 perkara. Apabila 6 perkara ini ada di diri kita, maka itu bisa dinamakan kesempurnaan puasa. Selanjutnya saumul khusus. Nah, mungkin ini saja dulu yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.